Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Semuanya Haji Mema Show Anda dapat saksikan di layar. Nah, sekarang beberapa benda yang akan kita pakai. Jadi ada LED, kemudian ini ada resistor, ya, kemudian ada breadboard, lalu ada jumper. Not MCU sudah kita pakai sebelumnya. Nah, untuk resistor ini yang kita pakai adalah yang gelang warna coklat, hitam, merah, emas. Artinya nilainya adalah kalau kita hitung dari sini ya, dari coklat, kita hitung dari nilai coklat. Nah, coklat ini berarti punya nilai 1, hitam punya nilai 0, merah punya nilai kali 100. Berarti ini adalah 1000 ohm alias ini adalah 1000 ohm alias 1K. Gitu ya. 1 kilo ohm. Nah, ini yang akan kita pakai. Ini untuk apa? Ya, seperti praktikum virtual yang telah Anda lakukan. Jadi, fungsi dari LED ini nantinya adalah sebagai tahanan. LED ya tentunya untuk mengeluarkan cahaya ya. Sebagai output cahaya. Kemudian kalau ini untuk tahanan yang akan membantu meredam arus ya. Supaya ini nggak putus karena ini rentan. Dia nggak bisa langsung terima arus gede dari sini. Jadi harus ada tahanan. Tahanannya adalah ini resistor. Oke. Nah, LED secara umum kalau teman-teman perhatikan di sini ada, kalau diperhatikan ini ya. Ini kakinya itu ini susah kali. Kakinya itu ada perbedaan panjang. Ya. Panjang sebelah. Kita luruskan coba. Ini ya. Dia panjang sebelah. Nah, yang panjang itu adalah yang positifnya. Yang pendek itu yang negatif. Nah, kalau ini teman-teman potong misalnya, terus bingung untuk melihat. Kalau sudah dipotong bagaimana membedakan? Bisa dibedakan dari sini. Di sini itu ada bendera ya. Ini kalau diperhatikan di sini itu ada bendera. Di dalam sini itu ada kayak bendera. Yang kecil ini positif. Bendera kecil itu positif, yang bendera gede itu yang negatif. Ini berarti yang bendera kecil itu biasanya kakinya panjang. Ya. Oke. Jadi gampangnya sekarang kalau LED teman-teman masih normal, yang kakinya panjang positif, yang kakinya pendek negatif, gitu aja lah. Oke, ini buat apa positif negatif itu? Nah, itulah yang akan kita nanti pakai untuk dihubungkan dengan ini. Di Node MCU ini kan ada pin-pin yang punya pin-pinnya ini kan punya warna yang berbeda-beda. Gitu ya. Ini saya copot dulu. Jadi ini di Node MCU itu ada D0, kelihatan ya, ada D0, D1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Terus kalau diperhatikan itu ada juga GND. Mana GND? Ada GND. Ini GND. Nah, GND ini adalah, bisa anggap saja ini adalah negatifnya, bisa dikatakan sebagai dia ground, tempat yang nanti yang Anda hubungkan dengan kutub negatif komponen Anda, gitu ya. Groundnya di sini ada beberapa di Node MCU ini, ada di sini, ini juga ground, kemudian di sini juga ada lagi. Jadi ada beberapa. Nah, ground ini bisa dipilih salah satu. Kalau groundnya itu yang positif yang mana? Nah, positif itu nanti teman-teman milih aja
D1, D2, D3 dan seterusnya bisa Anda pilih. Nah, justru itu D1, D2, D3, D4 inilah yang akan nanti menjadi kunci kontrol Anda di kode program. Jadi pin-pin yang secara fisikal tertulis di sini itu nanti juga akan Anda tulis di kode program. Oke, secara umum seperti itu. Nah, kalau kita lihat di di sheetnya, di pemetaan pinnya, kita googling misalnya Pak Node MCU, ada nggak ya? Node MCU pin out. Ini kalau kita lihat gambarnya di sini kita bisa pakai tulisan yang ada di sini, pakai D0, D1, D2, D3 atau pakai 16, 5, 4, 0 ini. Kalau pakai GPIO 16 itu sama dengan D0. GPIO 5 itu sama dengan D1. Terserah Anda mau memakai pemetaan yang pakai angka ini atau yang pin yang labelnya ada di sini atau pakai GPIO, terserah ya. Oke, nanti kita praktekkan. Baik, secara umum seperti itu. Nah, lalu di sini kita punya jumper. Jumper yang kita pakai di sini adalah ini ada jumper male female. Jadi nanti yang female ini kita hubungkan dengan Node MCU. Yang male, yang cowok ini nanti kita hubungkan ke sini. Breadboard kalau diperhatikan di sini, jadi breadboard itu di sini tuh ada garis nih, ada tulisan positif negatif nih ya. Ini yang ke sini itu satu jalur, ini satu jalur. Jadi kalau ada kabel dihubungkan di titik sini, dia bisa bisa diambil lagi arusnya di sini, satu jalur ini. Ini yang titik ini dengan titik sebelahnya, ini dengan ini dengan ini itu tidak terhubung. Yang terhubung adalah ke sini. Nah, ini yang kita ambil contoh yang plus ini. Ini terhubung sampai sini saja ya. Ini ada jeda. Ini ada putus ya. Ini kan ada putus. Itu nggak nyambung sampai sini ya. Ini yang nyambung cuma setengah jalan sini. Terus di sini adalah dari persimpangan ini ke sini lagi. Jadi yang ada tanda positif negatif ini secara ini apa nih? Vertikal ya. Ini vertikal terhubung tapi terpisah di sini ya. Kalau yang tengah itu yang terhubung adalah yang horizontal ke sini. Ini ke sini terhubung. Tengah ini membelah, jadi nggak ada yang ada di titik ini tidak terhubung dengan yang ada di sini. Ya, jadi ini ke sini terhubung, ini ke sini terhubung, ini ke sini terhubung. Tapi ini ke sini tidak terhubung. Ini ke sini ini ke sini tidak terhubung. Oke, jadi kira-kira seperti itu. Nah, lalu apa yang kita lakukan? Yang kita butuhkan adalah nanti secara LED ini kita akan hubungkan ke salah satu yang positif ini ya. Ini yang positif, ini yang negatif, yang panjang. Yang panjang positif ini saya pasang ke sini. Yang positif saya pasang ke sini. Ya. Negatifnya masukkan ke sini saja. Oke, yang negatif dimasukkan ke sini. Sehingga nanti input positifnya itu ditaruh ke input positif ke sini, dihubungkan ke sini, ini menuju negatif ke sini. Nah, resistor ini saya taruh di ujung sini. Ke sini. Jadi kira-kira begini ya. Ini positif menuju ke sini negatif. Ini dari sini menuju ke sini masih nyambung. Posisinya gini ya. Satu jalur ya. Oke, masih satu jalur.
Ini ya, ini masih satu jalur. Oke, jadi ini nyambung. Positif masuk sini, negatif terus. Berarti yang di sini nanti kita hubungkan di titik sini, di titik ini, titik ini. Ini kan negatif ya. Ini nanti kita hubungkan ke ground. Ground yang ada di sini. Nah, untuk kasus ini kita akan coba pakai D1. Kita akan pakai ini D1 ya. D1 ini akan kita hubungkan ke sini. Ini ke dekatnya positifnya ini. Terus negatifnya ini kan ke sini ya, nyambung. Negatifnya itu, negatif ini yang ada di sini nantinya ya, itu kita hubungkan ke ground yang ada di sini. Oke, kira-kira begitu. Kita hubungkan sekarang ya. Jadi ini ground. Mana groundnya? Kita memakai ground yang ada di sini ya. Ini kita hubungkan ke sini. Ground, lalu yang satunya di sini kita memakai D1. D1 ini ya. Oke, jadi ini yang kita pakai. D1 atau kita pakai D2 lah, coba. Ini ya, D2. Kita pakai D2 kemudian ground gitu ya. Yang D2 dari D2 ini kita hubungkan ke positif yang ada di sini. Ini kan merah ya. Yang merah ini saya hubungkan ke sini. Ini ya. Lalu ini saya hubungkan ke sini. Yang ground hitam, yang ground ini saya hubungkan ke situ. Ya, jadi dia akan terhubung kayak gini ya. Gini ya. Oke. D1 ke sini. Groundnya ke sini. Ini nyambung. Berarti ini keluaran dari yang merah di sini D2 menuju ke sini, ngikutin kabel ini, masuk ke sini, negatifnya ke sini, keluar sini, dibuang lewat ini, kabel ini hitam ini menuju ke ground. Kira-kira begitu alirannya ya, arus yang lewat. Nah, yang jadi masalah adalah D2 ini perlu kita kode di dalam programnya. Kita bisa. Sebenarnya kalau kalian punya kabel jumpernya itu sama-sama female, sama-sama male ya, yang ada colokannya, ini not MCU ini Anda bisa pasang di breadboard langsung, nanti jadi male ke male gitu ya, itu bisa. Oke, sekarang kita masuk ke kode program. Ini kan not MCU tadi ya. Nah, kode program yang tadi kita pakai itu kan ini ya. Apa ini? Nah, tadi kode program itu kalian bisa ngambil dari sini. Examples, tadi basic ya, ngambil blink. Misalnya ini. Nah, sebenarnya di sini tuh banyak contoh yang lain, analog, kontrol, misalnya untuk display, dan di bawah di sini SP8266 juga ada nih. Ada pilihan. Nah, kalau nanti secara mandiri teman-teman pengen belajar, di sini banyak pilihan yang lain untuk coba dipraktekkan ya. Example yang bisa dicoba dan dipelajari sendiri. Oke, sekarang kita pakai yang basic ini dulu ya. Blink yang tadi kita pakai alias ini ya. Yang kita lakukan sekarang adalah kita beri nama. Misalnya ini kan LED built-in itu tadi, LED built-in itu kan kita pakai ini. Pakai ini ya. Yang ada di sini. Ini sebenarnya D0 ini nih. Nah, kita boleh sebut dia misalnya pakai merah. Kan kita punya alat merah ya. Alat merah. Ini ngasih merah.
Kemudian jangan lupa merah ini, kalau ini udah dideklarasikan merah, di sini ganti merah juga, merah. Di sini ganti merah juga. Sehingga yang kita lakukan sekarang ini sebenarnya adalah kita mengeset mode dari pin merah itu sebagai output, kemudian digital write-nya nanti kita di baris ini tuh di high. High itu berarti ada lampunya nyala gitu lah. Ada arus lewat selama berapa detik? 1 detik. Nanti digital write low berarti setelah 1 detik ini dia low, turun lagi. Tegangannya turun lagi. Nggak ada arus, delay berarti mati selama 1 detik, nyala 1 detik, mati 1 detik. Nah yang jadi masalah adalah merah ini apa? Kalau tadi kan kita pakai apa tadi? Built-in LED ya tadi. Built-in LED. Apa tadi namanya gimana? Built-in LED ya. LED built-in. Nah, LED built-in itu kan dia sudah LED built-in, kalau Anda lihat ini warnanya biru, berarti dia itu sudah didefinisikan di sistem. Sudah ada di library gitulah ya. Nah, kalau Anda buat merah ini kan warnanya hitam, berarti ini adalah variabel. Variabel ini harus Anda tentukan dulu. Anda mau memetakan merah ini ke siapa. Jadi kita, karena merah yang ada di sini itu hanya kebaca di sini, dan ini juga kebaca di sini saja, maka Anda boleh mendeklarasikan itu di sini. Merah Anda deklarasikan di sini ini siapa. Terus merah ini siapa. Apa nilainya misalnya. Atau daripada Anda deklarasi satu-satu misalnya, daripada Anda deklarasi satu-satu tiap fungsi, Anda deklarasikan aja di luar. Ini kan kita di void loop dan void setup ya. Anda deklarasikan aja di luar itu, di general gitu ya, di public. Bikin. Nah, kita tidak membuat variabel tapi kita mendefine. Define ya. Define apa? Merah tadi. Terus kalau mendefine itu nggak perlu Anda nggak usah pakai sama dengan ya, dan tidak ada titik koma. Ini D1. Ya, define D1. Selanjutnya yang kita perlu lakukan adalah apa? Kita coba. Jadi ini define merah D1. Maksudnya D1 itu apa? D1 itu ini. Kita pakai D2 ya tadi ya. Oh ya, kita pakai D2. Berarti di sini kita tulis D2. Define D2 sehingga D2 merah itu adalah D2 yang ada di sini. D2 yang ada di sini itu D2. Kita set dia sebagai output. Jadi D2 ini, jadi pin-pin yang ada di sini itu semuanya itu bisa di set input atau output. Nah, D2 ini sekarang kita set sebagai output. Terus akan bekerja seperti apa? Bekerja seperti ini, mengikuti baris yang ada di sini. Coba kita compile ya, kita compile. Oke, coba kita compile. Oh, error ya. Oh, sorry, define-nya ya. Define itu kecil ini ya. Oke, nah ini hijau nih berarti udah correct. Kita coba jalankan. Yang atas ini keterangan ya. Sebenarnya tiap itu ada keterangannya. Nah, ini kita compile. Karena pertama biasanya agak lama. Achieving archive. Oke, kalau udah ada warna putih ini berarti mostly sukses. Kita upload sekarang. Klik di sini upload. Setelah itu apa yang terjadi? Biasanya kalau upload di sini ya, di sini apa nih? Open port error. Oh ya, tentu saja error saudara-saudara. Kenapa? Karena COM3-nya belum nyambung. Ini ya.
Kita hubungkan dulu. Seret. Seperti biasa dipastikan dia pakai port berapa. Defaultnya 3 ya. Semoga Anda kalau mau lebih yakin cek aja di device manager. Nah, terus ini kenapa nyala-nyala kayak gini, biru-biru kayak gini? Ini adalah kode program sebelumnya. Oke, sekarang saya upload. Oke, sekarang kita upload. Kabel udah nancap ya. Ini connecting, terus di sini kalau melakukan upload seperti biasa, klip-klip biru kecil-kecil. Klip. Nah, kayak gitu. Terus ini 8%, 16, 25, 41, 566, 75 persentase. Ini ada progress bar di sini, begitu juga di sini. Jadi ada dua tempat, progress bar di layar Anda sama progress bar di Word. Nah, kalau sudah berhasil, ini kayak gini jalannya. Nah, ya kan? Berarti kode program yang Anda set di sini itu bisa Anda gunakan untuk mengontrol ini, pin ini. Oke. Pak, apakah hanya cuma bisa ini satu aja? Nah, tentu saja kita bisa mengeset pin lain pakai untuk lampu-lampu lain ya, misalnya. Oke, sejauh ini dulu ya saya matikan. Nah, sekarang kita tambah nih LED-nya. Ini kan kita cukup pakai resistor ini, saya rasa masih bisa mengatasi ya. Kita tambahkan di sini misalnya biru. Jangan lupa di sini negatif, ini positif. Kita kasih di sini biru. Kemudian kita kasih lagi apa ya? Hijau. Negatif di sini, positif di situ. Negatif, positif. Kemudian ini kuning misalnya. Oke. Nah, ini kita punya berapa nih? Punya 4 LED nih. 4 LED ya. Di sebelah sini, yang sisi sini ini semua positif. Di sisi sini semua negatif. Negatifnya terhubung ke sini. Serat ke sini ya, dibuang ke ground. Groundnya ada di sini. Ini groundnya. Ground yang ada di situ. Nah, lalu kita hubungkan semua yang ada di situ. Coba kita hubungkan. Ini pakai D1. Ini untuk kuning misalnya, ini untuk hijau. Warna dari kabel ini nggak berpengaruh ya. Anda pakai warna kabel warna-warni yang lain juga tidak apa-apa. Kalau Anda punyanya hitam semua ya nggak apa-apa. Ini saya seragamkan warnanya supaya gampang melihat. Oke, ini sekarang yang biru ini kita hubungkan ke biru sini. Kuning kita hubungkan ke kuning. Lalu yang hijau kita hubungkan ke yang hijau. Ini ya. Di sini ada kuning, ini berarti ini di posisi yang kuning ini ya. Ini ada di posisi D1. Ini D1 ya. Posisi D1 2, 3, 4. Urutannya adalah ini. Kuning, merah, biru, hijau. Ini ya. D1 2, 3, 4. Kemudian di sini ada jeda 1, ground. Nah, di sini kalau Anda perhatikan di sini ada 3 volt 3. Maksudnya apa? Ini kalau kita pasang kabel itu ke sini dia nyala terus karena ini 3 volt 3 itu mengeluarkan arus 3,3 volt ya. Jadi nggak bisa dikontrol on off gitulah. Kalau mau ngontrol on off pakai yang D0, D1, D2, D3, D4. Dan yang nggak ada label 3V3 ya, atau ground gitulah. Nah, ini sudah saya pasang di sini. Gini. Ya. Kuning, merah,
sesuai biru, terus ground ini ya di sini. Sekarang kita coba jalankan kode programnya. Kabelnya semerawut ya. Oke, tidak apa-apa. Nah, kode program sebelum kita jalankan kita kode dulu di sini. Define, misal tadi apa? Merah. Berarti kita tulis di sini kuning, merah, terus apa lagi? Hijau. Biru dulu ya. Biru. Hijau. Terus di sini berapa? D1, D2, D3, D4. Oke. Nah, terus di sini berarti kita harus buat juga apa tadi? Kuning. Urut lah ya. Merah, biru, hijau. Kan? Terus di sini kalau mau kayak ini ya udah kita copy aja. Kita copy sama kayak di situ ya. Samakan misalnya 1 2 3 4. Ini kan udah merah nih. Merah, kuning. Mau kuning dulu ya, kuning, merah, biru, terus hijau. Kuning, merah. Ini ada kurang satu dia di sini ya. Kuning, merah, terus kan ini delay. Berarti ini digital write. Oke, high. Biru. Berarti ini hijau. Apa nih? Kebanyakan ini ya. Nah, berarti ini kita high, delay, low. High, delay, low, high, delay, low. High, delay, low. Gitu ya. Dan nanti warnanya akan berubah dari kuning mati, merah mati, biru hijau kayak gitu ya. Seharusnya kalau ini nggak ada error gitu. Kita cek. Seperti biasanya jangan lupa kabel dihubungkan. Ini kalau saya jalankan sambil verifikasi kita hubungkan ini, dia nyala nih. Nah, ini kok kayak gitu, kenapa tuh? Yang nyala kok itu doang. Ini masih kode yang sebelumnya ya. Sekarang kalau kita jalankan pakai kode yang baru, yang kode sebelumnya itu kan cuma mengeksekusi yang warna merah, yang lain kan belum ada ya. Oke, nah ini 8%. Seperti biasa di sini ada nyala upload. Ini upload 75 91 100%. Berhasil. Nah, kalau berhasil, kalau Anda lihat nih. Ini kan urut kan? Hijau, kuning, merah, biru, hijau. Baik, secara umum seperti itu yang bisa saya sampaikan. Anda kalau mau merubah kodenya bagaimana Pak supaya dia nyala semua, merah semua, atau mau nyala semuanya bareng-bareng ya? Kalau mau nyala semuanya bareng-bareng kan gampang. Anda tinggal copy ini di sini. Ini kan Anda tinggal ganti. Merah, hijau, kuning, biru. Nah, ini nanti dia kan nggak, berarti dia dalam waktu yang bersamaan itu nyala. Kok bersamaan Pak? Karena nggak ada delay. Kalau nggak ada delay, ini kode baris program ini ke sini dari 57 sampai 60 itu nggak ada delay. Kalau nggak ada delay ya cepet, sepersekian milisecond gitu ya, sepersekian detik, berapa milisecond aja ini udah tereksekusi, seolah-olah kayak bersamaan ini itu. Nah, tapi kalau ini Anda jalankan mulai dari hijau gitu ya, merah, kuning, hijau, biru ini nyalanya bersamaan tapi cepet banget karena dari sini kan nggak ada delay, jadi langsung balik ke sini.
Nah, supaya kelihatan nyalanya bareng-bareng, ini Anda kasih delay di sini. Let's say kita kasih 2 detik. 2 detik. Oh ya, ini 1000 itu artinya 1 detik ya, 1000 milisecond. 2000 itu 2000 milisecond alias 2 detik. Kita jalankan. Langsung upload ya. Oke, itu kuning, merah, biru, itu yang kode atasnya ya. Habis itu oke, gitu ya. Sip. Kemudian kalau Anda pengen ini Anda hilangkan misalnya, ini Anda hilangkan, nanti yang terjadi adalah seperti ini. Cepet dia gerak. Seolah-olah nggak terjadi. Pak, ini birunya kok nggak nyala terlalu terang gimana? Karena ini ya, dia bersama-sama nyala, arusnya itu nggak mampu untuk sini bareng-bareng. Biru, kalau satu-satu nyala terang, tapi kalau bareng-bareng nggak. Gitu ya. Oke. Nah, gitu. Jadi akan lebih baik lagi sebenarnya kalau kalian dari satu ini ke sini, dari untuk satu LED itu kasih satu resistor, itu lebih bagus sih nanti. Tapi resistornya jangan terlalu besar. Kalau Anda pakai resistor ini misalnya, ada resistor satu lagi. Anda, kenapa kemarin saya minta untuk belajar menghitung resistansi resistor? Resistor yang ada di sini, yang ini, itu yang ini saya tunjuk ini ya. Ini 2K. Resistor yang kita pakai ini 2K. Kalau Anda pakai resistor ini hambatannya terlalu besar. Enggak. Fokus, ayo. Oke, nah ini hambatannya terlalu besar. Dia nilainya adalah 10K ini. Coklat 1, 0, 1, 0, orange itu 1000. Berarti 10 kali 1000 kan 10.000 ini nilainya. Terlalu besar kalau Anda pakai yang 10K, LED ini nggak mau nyala. Terlalu banyak yang dihambat arusnya. Dari saya cukup sekian. BTW, kalau kalian pengen nyoba, ini kan cuman linear aja nih dari atas ke bawah. Kalau Anda mau pakai if else, boleh juga. If kondisi apa nyala, else kondisi apa nyala. If else itu kondisinya nanti bisa Anda set untuk sensor lain, misalnya sensor input ya. Kemudian kalau Anda pengen mencoba-coba examples yang lain, di sini juga banyak nih contoh yang Anda bisa pelajari juga. Misal di sini ada sensor, ada kontrol, ada communication. Atau ke bawah kalau Anda cek di ESP8266 ada HTTP client. Ya, di HTTP client ini Anda bisa belajar bagaimana atau ada WiFi juga ini. Anda bisa membuat WiFi dengan .mcu ini untuk WiFi client, HTTP request, bikin WiFi access point. Pakai .mcu ini Anda bisa pakai WiFi access point. Ya. Komputer Anda hubungkan ke .mcu bisa. Ini dia jadi access point. Jadi dengan benda kecil ini bisa Anda manfaatkan untuk macam-macam. Anda bisa cek ini template-template yang lumayan bagus. Ada servo, nanti yang akan kita coba pakai dan seterusnya ya. Bahkan di sini ada cara demo hash. Kalau kalian belajar cybersecurity ada hashing ya. Hashing itu ada yang pakai SHA-1 di sini. Kalau Anda buka ini ada sampel. Di sini. Dan bagusnya example yang ada di sini itu ada penjelasan. Ini HTTP client misalnya
digest atau ya bahasa HTTP client ini ada penjelasan. Atau inilah apa ya yang ada samples, kemudian apa lagi, sensor misalnya, knock ini kalau kita lihat. Nah ini ada penjelasan nih, knock sensor itu apa. Oh dia ada sirkuitnya namanya, ada piezo, nama modulnya atau komponennya itu namanya piezo. Terus dia itu positifnya apa, bagaimana, negatifnya bagaimana, dia butuh berapa mega ohm resistor. Kemudian ada penjelasan fundamental basicnya. Terus di sini ada contoh kode. Kalau ini Anda set LED pinnya ini 13 misalnya, connected to digital pin 13. Nah ini kalau teman-teman tadi kan tadi itu pakai define ya, pakai gini terus define. Anda juga bisa memakai ini const. Kalau pakai define itu misalnya ya LED D1, itu kan nggak ada titik koma ya. Tapi kalau pakai ini LED sama dengan D1 titik koma, kalau kayak gini ya. Terus di sini kok ini LED pin 13 maksudnya apa? Nah 13 ini seperti yang tadi kita coba lihat ya. Wah kepotong ya ternyata, sorry. Jadi kalau Anda ngecek tadi di Arduino itu ada sketch. Ketika Anda download itu ada contoh ini hash, ada hash ya. Nah hash ini ada contohnya, Anda bisa lihat di sini tadi ya, di example. Atau kalau nggak pakai hash Anda bisa knock ini, di knock ini ada keterangannya. Knock itu apa, dia bisa pakai, di contoh ini kita pakai pin 13. Terus dia positifnya gimana, negatifnya gimana, ini cara memasangnya gitulah. Terus defaultnya di sini tuh Anda kan ini kode utamanya. Kalau kita tadi belajarnya kan pakai define merah misalnya, terus D1. Anda juga bisa menuliskan kayak gini, tidak pakai hash, tidak pakai hashtag. Terus Anda bisa nulis merah sama dengan D1 titik koma. Kalau pakai gini ya, ini kayak deklarasi konstanta di bahasa C waktu Anda belajar dulu. Atau di sini pakai 13 misalnya. Nah, maksudnya 13 itu apa? 13 ini kalau kita lihat di sini, ini contoh ini 13. Ya ini 13. 13 itu di sini. Atau Anda pakai D7. Jadi Anda bisa pakai 13 atau D7 gitu. Ya, Anda pakai D7 atau 13. Kenapa nggak ditulis GPIO? Ya itu dari sononya kayak gitu. Tulis aja lah 13 ya. Itu memang standarnya yang ditulis 13-nya, tidak usah lengkap ini ya. Itu hope you can digest everything that I've explained to you. Silakan dicoba. Thank you for your attention. Saya tutup Owarima Show. Selamat pagi, siang, dan malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya.